Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alfala Cirebon Channel. Cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Oke, anak-anak kelas 6A dan juga 6B, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, subtema pertama, yaitu tentang rukun dalam perbedaan. Ya, sebelum kita mulai belajar, Pak Saman ingin berdoa, kita semua berdoa terlebih dahulu, ya, agar hari kita hari ini bisa di dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kekurangan apapun, ya. Dan kita tetap bersyukur apa yang telah kita capai hari ini, ya, dan kita tetap bersyukur apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kita telah berdoa dan Pak Salman tetap mengingatkan dan tak lupa bosan-bosannya semua Dewan Guru mengingatkan tentang protokol kesehatan, ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, ya, dan tidak menjauhi kerumunan, ya, dan tetap di rumah. Kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah jaga di rumah saja, ya. Dan kita tetap berdoa, berharap agar pandemi ini cepat berlalu, kita bisa belajar dengan tatap muka, ya, kita bisa belajar dengan baik, ya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, amin, ya. Oke, kita mulai. Kalau kemarin Bu Gina sudah menjelaskan tentang adaptasi untuk berkembang biak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adaptasi untuk melindungi diri, ya. Setiap makhluk hidup mempunyai berhak untuk melindungi diri atau dari gangguan yang ada. Kalau di tumbuhan, yaitu macam-macam bentuknya. Di sini sudah ada gambar mawar, ya. Mawar rambungannya bagus, ya, mahkotanya bagus, pasti banyak yang pengen memetiknya, ya. Bahkan di beberapa rumah, ya, mungkin ada yang menanamkan ada yang nanam mawar, ya. Bunganya ada yang merah, ada yang putih, ya, macam-macam bunganya. Nah, di bagian batangnya dia ada duri di sini, ya. Dia ada duri di sini, ya. Fungsinya adalah untuk melindungi dirinya, untuk melindungi si bunga mawar ini, agar kalau misalkan ada yang metik, dia tidak bisa, ya. Di bagian ini juga sudah ada, biasanya ada nih, ya. Nah itu ya, melindungi diri untuk melindungi dirinya, ya. Ini sama juga dengan nanas, ya. Nanas juga ini memiliki duri yang tajam pada tanaman nanas. Ya, ini di sini di daunnya dia juga ada, di pinggiran sini, dan juga di pinggir dan di bunga nanasnya juga nih juga ada, ya, ada duri-durinya, ya. Kalau musim nanas, ya, ini dia harganya kalau nanas itu ya 5.000 sampai 8.000-an lah bunga nanas. Ini berat. Biasanya penghasil buah nanas itu dari Subang, ya. Ini next ada juga getah karet, ya. Getah karet ini, ya, fungsinya untuk melindungi dirinya kalau misalkan ada serangga yang ingin nempel, ya, dia akan merekat, ya, dia akan merekat di getah karet ini. Getah karet ini fungsinya banyak, ya. Salah satu yang fungsi yang dirasakan oleh semua orang yaitu terbentuknya atau sebagai salah satu bahan baku daripada ban, ya, ban motor, ban sepeda, ban mobil, yaitu semuanya bahannya dari getah karet, ya. Ya, ini manfaatnya sangat banyak sekali, ya. Next ada tanaman kecubung. Nah, ini yang bau-bau nih, ya. Nah, ini tanaman kecubung itu, ya, jangan dimakan karena ada racunnya, ya. Tanaman kecubung, ya, itu ada racunnya. Nah, lalu
masuk ke pembelajaran tentang menginformasi ya, informasi penting, suatu teks ya, informasi penting suatu teks di mana Bu Gina kemarin sudah menjelaskan tentang kata tanya ya, apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa, dan juga bagaimana. Nah ini sudah Bu Gina jelaskan kemarin ya. Kita mengingatkan kembali, pasal mengingatkan kembali tentang kata tanya ini ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu 5W 1H ya. 5W 1H ini adalah kata tanya dasar yang berfungsi untuk nanti kalau kalian mengadakan sebuah wawancara, untuk nanti kalau misalkan kalian melakukan sebuah penelitian dasar ya, kalian melakukan nanti ketika kalian di SMP, di SMA, atau di perguruan tinggi, kata tanya dasar ini akan tetap digunakan ya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana ya. Karena tanya dasar nanti kata tanya ini dia akan berkembang dengan sendirinya berdasarkan informasi yang kalian dapat ya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah kita contohnya kira-kira kata tanya apa yang tepat untuk menggambarkan tentang teks yang dikotakkan ini ya. Di teks kotakan ini ada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah maka terjadinya itu tanggal 17 Agustus, maka kata tanyanya yang tepat itu adalah kapan ya, dimana kata kapan ini ya dijadikan untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya ya, suatu peristiwa ya. Kalau ini terjadinya proklamasi, nah jawabannya apa? Jawabannya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Nah itu kurang lebih seperti itu kapan ini. Lalu kita masuk ke PKN. Nah ini di pelajaran PKN kita akan mengambil contoh di kelas lah ya, contoh piket. Nah ini piket itu tidak membeda-bedakan si A dan si B ya. Dia yang paling kaya, dia yang lalu yang paling pintar, dia yang paling pokoknya yang paling tapi dia tidak mau piket. Nah itu tidak mencerminkan sebuah persatuan di dalam lingkungan sekolah. Piket bagi siapapun ya itu harus dilakukan ya, baik yang kaya, baik yang pintar, baik yang apapun yang lainnya, itu kita harus sama-sama membuat gotong royong untuk membersihkan kelasnya ya. Salah satunya adalah contoh dalam perbedaan ya, kita merasakan perbedaan contoh di dalam kelas, jadi ke dalam sekolah itu adalah piket ya. Piket ketika ada guru yang menyuruh kalian untuk menghapus papan tulis ya, harus kalian menghapus ya. Membersihkan lantai ya, kalian harus membersihkan lantai ya. Next, manfaatnya yang didapat di dalam persatuan perbedaan itu adalah dapat saling membantu ya. Jika ada pelajaran yang tidak dimengerti, suasana belajar di kelas menjadi nyaman, persahabatan semakin kental ya, memperkokoh rasa persaudaraan, yaitu salah satu manfaat dari penilaian persatuan dalam perbedaan di sekolah kalian ya, di sekolah. Nah, berikutnya itu penerapan makna proklamasi ke dalam kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu menandai kelahirannya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu kita harus memaknai proklamasi ini, kemerdekaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu sih namanya ada tari tunggal yang biasanya diperankan oleh satu orang ya. Ini contohnya adalah seorang penari di Bali ya. Polanya itu biasanya itu dapat bentuk pola horizontal, vertikal, dan diagonal ya. Ada berpasangan.
merupakan 2 orang penari dari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari ya secara berpasang-pasangan. Polanya lantainya itu berdasarkan berbentuk pola horizontal, vertikal dan juga diagonal. Tari berkelompok. Ya, di sini ada contoh tari kipas ya. Ada tari kipas, ada tari saman, ya bukan tari salman, ya, tari saman dari Aceh. Juga ada tari piring, ya. Nggak ada tari gelas. Adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai dari berkelompok berupa pola melingkar biasanya ya, membentuk angka 8 ataupun melengkung supaya dilihatnya bagus. Sebelum kalian mengakhiri ya, kalian tugasnya itu ada di lembar kerja siswa atau LKS halaman 2 dan halaman 12 dan juga halaman 13 yang muatan IPA tentang adaptasi dari beberapa tumbuhan ya. Pada mengakhiri pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang lebihnya kesamaan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi. Assalamualaikum.